sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parley 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Dan pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 17 sampai dengan 18 Juli. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk prediksi kita malam ini atau dini hari, saya akan review sedikit ya prediksi saya yang kemarin ya untuk Barca Central berhadapan dengan Argentino JRS. Di laga ini kita masuk ya teman-teman, karena kemarin kita memilih Argentino JRS yang di min seperempat bola. Sedangkan untuk Gimnasia LP berhadapan dengan Colón Santa Fe, di laga ini kita gagal teman-teman karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Atletico PR berhadapan dengan Internasional, di laga ini kita masuk ya karena kemarin kita mengambil Internasional dengan menahan Atletico PR di 0,5 bola atau di setengah bola. Oke, sedangkan untuk Alfai berhadapan dengan Santos, di laga ini kita gagal lagi karena kemarin kita memilih Santos di handicap 0-0 atau bermain lagi kan. Sedangkan untuk Flamingo RJ berhadapan dengan Curitiba, di laga ini kita masuk karena kemarin kita memilih Flamingo RJ dari cut min 1/4 bola ya. Oke teman-teman, untuk prediksi kita kemarin kita 75% masuk ya, kita masuk di 3 laga dan di 2 laganya kita gagal ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan dicek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya, semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasa saya akan membahas 5 laga yaitu dari Liga Profesional Argentina dan Brasil Serie B ya. Oke, dan kita langsung saja untuk ke laga yang pertama dari Liga Profesional Argentina, di mana Godoy Cruz akan berhadapan dengan Lanús ya. Dan di sini saya lihat untuk peluang memang lebih ke Godoy Cruz ya sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara dari Godoy Cruz di sini saya tidak melihat pemain yang akan absen ya, full tim untuk Godoy Cruz. Sementara dari Lanús di sini saya melihat ada satu pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan terakhir Godoy Cruz, di mana Godoy Cruz mengakhiri 5 laga terbilang sangat bagus ya dengan 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Sementara Lanús sendiri, di mana Lanús mengakhiri 5 laga terbilang cukup buruk ya, hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk 5 pertemuan head-to-head antara Lanús ya dengan Godoy Cruz, di mana Godoy Cruz hanya 1 kali menang, sementara Lanús 3 kali menang dan di satu pertemuannya berakhir imbang ya. Sedangkan untuk posisi peringkat saat ini memang Godoy Cruz ada di posisi ke-8 dengan 13 poin, sementara Lanús ya ada di posisi ke-27 dengan 5 poin ya teman-teman. Oke teman-teman, itu ya sedikit analisa saya untuk Godoy Cruz dengan Lanús. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang kelihatannya Lanús ya cukup buruk untuk 5 performa terakhirnya. Sementara untuk posisi peringkat juga terlihat terlalu jauh ya, sementara untuk dari Godoy Cruz ya. Dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Lanús ya, dengan menahan Godoy Cruz di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan ambil. Oke, dan kita lanjut untuk laga selanjutnya. Unión de Santa Fe akan berhadapan dengan Huracan ya, dan di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat tipis ke Unión de Santa Fe sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Unión de Santa Fe tidak terlihat pemain yang akan absen full tim, sementara Huracan ada 1 pemainnya juga yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan terakhir Unión de Santa Fe, di mana Unión de Santa Fe mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga dengan 2 kali menang dan 3 kali kalah. Sedangkan untuk Huracan sendiri mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali seri. Sementara untuk 5 pertemuan head-to-head antara Huracan dengan Unión de Santa Fe, di mana Unión de Santa Fe 1 kali menang, sementara Huracan juga 1 kali menang dan di 3 pertemuannya berakhir imbang. Dan untuk posisi peringkatnya saat ini Huracan ada di posisi ke-7 dengan 14 poin, sementara Unión de Santa Fe ada di posisi ke-9 ya dengan 13 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya untuk Unión de Santa Fe dengan Huracan. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang keduanya juga cukup bagus untuk 5 performa terakhirnya. Dan dari posisi peringkat juga tidak terlalu jauh, dan menurut analisa saya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Unión de Santa Fe di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil ya kalau kita sah. Oke, dan kita lanjut ke laga selanjutnya. Benfield akan berhadapan dengan San Lorenzo ya. Kalau lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke Benfield sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Benfield saya melihat di sini ada beberapa pemainnya, yaitu ada 4 pemain yang akan absen, sedangkan dari tim tamu yaitu San Lorenzo juga ada 2 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Benfield mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk San Lorenzo sendiri juga mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus ya dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya juga mengalami 1 kali kekalahan.
Oke, sementara untuk 5 pertemuan head-to-head antara Benfield dengan San Lorenzo, di mana Benfield 1 kali menang sementara San Lorenzo juga 1 kali menang, dan di 3 pertemuannya berakhir imbang. Oke teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini Benfield ada di posisi ke-10 ya dengan 11 poin, sementara San Lorenzo ada di peringkat ke-14 dengan 10 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit satu penjelasan saya untuk Benfield dengan San Lorenzo. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim, memang keduanya terlihat cukup bagus, dan dari posisi peringkat juga tidak terlalu jauh untuk kedua tim ini. Dan menurut analisa saya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Benfield di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, dan kita lanjut ke laga selanjutnya dari Brasil Serie B, di mana Cruzeiro akan berhadapan dengan Novo Horizontino ya. Oke, dan di sini saya lihat untuk dari Cruzeiro, saya melihat di sini ada 3 pemainnya akan absen, sedangkan dari Novo Horizontino ya ada 1 pemainnya juga yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Untuk 5 pertandingan terakhir dari Cruzeiro, di mana Cruzeiro mengakhiri laga terbilang cukup bagus dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Novo Horizontino mengakhiri laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan 3 kali menang dan mengalami 2 kali kekalahan juga ya. Oke, di mana kedua tim ini belum pernah bertemu ya sebelumnya teman-teman. Dan untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Novo Horizontino ada di posisi ke-11 ya dengan 23 poin. Sementara untuk Cruzeiro ada di posisi pertama itu dengan 38 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa penjelasan saya untuk Cruzeiro dengan Novo Horizontino. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang kelihatan keduanya cukup bagus ya. Dan menurut analisa saya teman-teman, saya akan memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, dan kita lanjut ke laga yang terakhir masih dari Brasil Serie B, di mana Nautico akan berhadapan dengan Chapecoense SC ya. Dan di sini saya lihat dari Nautico, saya melihat di sini ada beberapa pemain, yaitu ada 6 pemainnya akan absen, sedangkan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Chapecoense SC juga ada 1 pemainnya akan absen ya, untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Nautico, di mana Nautico mengakhiri laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan 1 kali menang, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Chapecoense sendiri mengakhiri laga terbilang cukup buruk, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahan. Oke, untuk kedua tim ini baru bertemu 2 kali ya, di mana di kedua laganya berakhir imbang ya. Oke, sementara untuk posisi peringkatnya saat ini ya teman-teman, di mana untuk Chapecoense ada SC ada di posisi atau peringkat ke-17 dengan 18 poin, sedangkan Nautico ada di peringkat 18 dengan 18 poin juga ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Nautico dengan Chapecoense. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat Chapecoense terlihat cukup buruk ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan menurut analisa saya teman-teman, saya lebih yakin akan ke tuan rumah, yaitu Nautico di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman. Silahkan diambil ya kalau kita saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan beri kembali update untuk malam ini. Oke, sementara untuk dari Gode Keras berhadapan dengan Lanus, saya mengambil Lanus ya dengan menahan Gode Keras di 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman ya. Oke, dan untuk Union de Santa Fe berhadapan dengan Huracan, saya mengambil Union de Santa Fe di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Benfield berhadapan dengan San Lorenzo, saya mengambil Benfield di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Oke, sedangkan untuk Cruzeiro berhadapan dengan Novo Horizontino ya, saya memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Nautico berhadapan dengan Chapecoense SC, saya memilih Nautico yaitu di handicap 0-0 atau bermain leg-legan teman-teman. Oke, dan untuk tambahan parlaynya saya akan tambahkan nanti di akhir video ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi, dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.